Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, pada pagi yang baik ini, saya Del Moranta akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum dalam materi yang membahas logika fuzzy yang telah saya rangkum untuk memenuhi pelaksanaan UTS. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada satu Bapak Erianto SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Lalu kedua, Bapak Dion selaku narasumber saya yang telah menyediakan waktunya untuk bersedia diwawancara. Baik, saya membawakan materi yang berjudul implementasi logika fuzzy Mamdani untuk menentukan pengadaan jumlah persediaan suku cadang motor pada bengkel DJM motor. Lalu selanjutnya, pendahuluan. Seringkali suku cadang pada bengkel menumpuk secara berlebihan sehingga kualitas suku cadang menurun dan membuat gudang menjadi sumpek, menjadi penuh. Untuk meminimalkan suku cadang yang menumpuk perlu melakukan prediksi dari banyak dan sedikitnya jumlah persediaan dan jumlah permintaan suku cadang. Proses prediksi merupakan sebuah proses memperkirakan suatu kebutuhan secara sistematis berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan metode yang praktis yang dapat diterapkan untuk menentukan pengadaan jumlah persediaan suku cadang, dan disarankan dalam pengadaan jumlah persediaan suku cadang menggunakan metode logika fuzzy. Dengan menggunakan metode logika fuzzy diharapkan dapat tercapainya pengadaan jumlah persediaan suku cadang yang optimal dari permasalahan tersebut. Maka akan diterapkan logika fuzzy Mamdani untuk memprediksi pengadaan jumlah persediaan suku cadang. Nah, selain itu juga suku cadang kan ada masa kadaluarsanya. Apabila suku cadang berada di toko, maka itu akan menurunkan kualitas suku cadang, yang mana pelanggan juga tidak jadi enggan untuk membeli suku cadang yang telah dijual. Lalu di samping itu dalam memporsir anggaran untuk suku cadang itu menjadi tidak optimal. Lalu saya next untuk slide selanjutnya. Ya, pada pengerjaan tugas ini saya merumuskan masalah. Terdapat 3 poin perumusan masalah. 1. Bagaimana menentukan jumlah pengadaan suku cadang yang optimal pada bengkel? 2. Bagaimana penerapan logika fuzzy metode Mamdani dalam pengambilan keputusan untuk pengadaan jumlah produksi suku cadang? 3. Bagaimana perhitungan inferensial fuzzy Mamdani dalam penentuan jumlah produksi? Lalu saya lanjut, saya next. Dalam pengerjaan tugas ini saya memberikan tujuan dan maksud dalam pengerjaan tugas. Tujuan terlaksana jumlah persediaan suku cadang yang optimal. 2. Terwujud pemakaian anggaran suku cadang yang optimal. Maksud dari pengerjaan tugas ini meminimalkan suku cadang yang berlebihan. 2. Mengatur jumlah persediaan suku cadang dengan penerapan logika fuzzy metode Mamdani. Nah, sebenarnya logika fuzzy itu apa sih? Nah, definisi dari logika fuzzy itu adalah logika yang mengakomodasi logika manusia, atau bisa disebut juga dia itu logika fuzzy ini
penyempurna dari logika yang ada sebelumnya, yaitu logika Boolean yang hanya logika yang hanya mengenal iya atau tidak, 0 atau 1. Sedangkan logika fuzzy ini dia lebih meniru cara berpikir manusia yang tidak hanya satu jawaban. Misalnya, apakah hari ini panas? Kalau logika Boolean dia hanya menjawab iya. Kalau misalnya tidak, tidak. Kalau manusia beragam jawabnya. Ada yang biasa saja, sangat panas, dan seterusnya. Lalu fungsi logika fuzzy ini digunakan untuk apa? Logika fuzzy ini untuk memecahkan masalah secara linguistik atau variabel yang mengandung ketidakpastian bukan melalui angka-angka. Nah, logika fuzzy ini ditemukan oleh Profesor Zadek. Beliau adalah penggagas dari logika fuzzy. Lalu dikembangkan lagi logika fuzzy ini ternyata menghasilkan banyak penerapan. Salah satunya yang saya telah pelajari itu penerapan kualitas siswa terbaik di SMA Budaya, itu ada di jurnal. Lalu juga ada penentuan pembelian motor Honda, itu juga ada. Dan masih banyak lainnya. Yang paling banyak dipakai itu logika fuzzy untuk sistem pakar, lalu ada sistem pendukung keputusan. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang harus diketahui apabila Anda mau mengerjakan dengan metode logika fuzzy. Nah, ini penting sekali dasar-dasar logika fuzzy-nya. Yang pertama, variabel fuzzy, yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Nah, variabel fuzzy ini terdiri dari dua, ada variabel input, ada variabel output. Nah, di saya variabel inputnya itu jumlah persediaan, variabel jumlah persediaan, dan variabel jumlah permintaan. Lalu outputnya itu pengadaan, variabel pengadaan. Nah, lalu himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy ini yaitu suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Selain itu, himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Nah, di himpunan fuzzy ini di dalam variabel fuzzy terdapat himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy ini dia memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Misalkan suhu dari 0 sampai 10 itu dilinguistikan menjadi dingin. Terus lalu selanjutnya dari 10 ke 20 itu sedang, begitu seterusnya. Itulah gambaran singkat dari himpunan fuzzy. Lalu semesta pembicaraan, yaitu seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Nah, semesta pembicaraan ini itu berupa angka. Misalkan yang mau dibikin angkanya dari minimal angka berapa, lalu ke maksimal angka yang akan dibahas. Lalu itulah gambaran dari semesta pembicaraan. Lalu sini domain himpunan fuzzy, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Lalu saya selanjutnya,
Komponen sistem fuzzy ini adalah tahapan untuk mengerjakan sistem fuzzy. Pertama, di sini dimasukkan crisp input, yang dimana crisp input ini berupa nilai tegas, yaitu 1, 2, 10, 20, lalu diproses menjadi nilai fuzzification, di mana tahap ini merubah dari tadi nilainya tegas menjadi nilai 0 sampai 1, berarti ada 0,3, 0,75, 0,25, begitu seterusnya. Lalu setelah sudah mendapatkan nilai fuzzy, membuat aturan dari fuzzy, yaitu yang biasa dikenal basis pengetahuan Knowledge Rule. Ini biasanya Knowledge Rule ini biasanya dikerjakan oleh pakar dari sebuah objek yang akan dibuat dengan metode fuzzy. Lalu masuklah ke tahap inference. Inference ini dia mencari nilai y-nya, nilai koordinat y-nya. Lalu setelah itu, sudah mendapatkan, misalnya katakanlah dari tadi crisp 20 itu menjadi 0,2, lalu di sini udah ditemukan 0,2, lalu didefugasi menjadi nilainya berapa yang direkomendasikan dari sebelumnya. Kita bisa lihat dari contoh selanjutnya. Metode Mamdani menurut Sutojo dan kawan-kawan pada tahun 2011 halaman 235. Metode Mamdani paling sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi karena strukturnya sederhana, yaitu menggunakan operasi min, max atau max produk. Metode Mamdani diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Lalu selanjutnya, tahapan untuk mendapatkan output menggunakan metode Mamdani itu ada 4. Yang pertama, 1. Fuzzifikasi, 2. Aplikasi fungsi implikasi, 3. Komposisi aturan, 4. Penegasan atau defusifikasi. Nah, pada tahap fuzzifikasi ini dalam pengerjaannya ini ini membuat variabel fuzzy. Kalau saya itu ada variabel jumlah permintaan dan jumlah persediaan, dan variabel outputnya pengadaan. Nah, setelah sudah buat variabel, buat himpunannya itu ada kategori linguistik, sedikit, sedang, banyak untuk variabel jumlah persediaan. Lalu jumlah permintaan, kalau saya sedang, ulangi, sedikit, sedang, banyak. Lalu untuk pengadaan itu saya kategori linguistiknya ada kosong, sedikit, sedang, banyak. Lalu di aplikasi fungsi aplikasi ini untuk menentukan kita itu menggunakan max, dan setelah sudah nilai fuzzifikasi kita itu menggunakan logika n. Kalau komposisi aturan itu sebagai dari pakar yang memberitahu ke kita itu, kalau misalnya jika jumlah permintaan rendah dan jumlah persediaan tinggi, maka kita harus
di jumlah produksi. Lalu selanjutnya di langkah 4 penegasan. Penegasan ini kita menghitung nilai Fuzzy akan dikembalikan sebagai nilai crisp atau nilai tegas, yang mana nilai tegas itu untuk mendasari kita untuk melakukan keputusan berdasarkan rekomendasi dari logika Fuzzy ini. Misalnya kita mau produksi barang, nah itu di logika Fuzzy bisa direkomendasikan berapa barang yang tepat untuk disediakan lagi, diproduksi lagi. Lalu slide selanjutnya, metode dan bahan yang saya pakai ini, saya metodenya mengunjungi atau observasi tempat. Saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer itu saya gunakan untuk knowledge rule-nya. Nah, data primer yang diperoleh dengan secara langsung dari sumber dengan melakukan wawancara dengan montir pada DJ motor. Nah, adapun juga data sekunder. Data sekunder saya mencatat data suku cadang dengan cara mengambil sampel untuk mewakili populasi. Jadi saya tidak mengambil semua suku cadang yang ada di bengkel motor tersebut. Maka dapat saya simpulkan untuk klasifikasi input dan output sebagai berikut. 1. Jumlah persediaan suku cadang mempunyai 3 nilai linguistik, sedikit, sedang, banyak. Lalu kedua, jumlah permintaan suku cadang mempunyai 3 nilai linguistik, rendah, sedang, tinggi. Ketiga, pengadaan jumlah persediaan suku cadang mempunyai 3 nilai linguistik, kosong, sedikit, sedang, banyak. Maaf tadi saya bilang sebelumnya jumlah permintaan suku cadang itu sedikit, sedang, banyak. Diganti sekarang rendah, sedang, tinggi. Lalu ini yang saya ambil, item-item suku cadang yang saya ambil, yang saya pilih untuk mewakili keseluruhan dari suku cadang. Lalu FIS metode Mamdani ini terdiri dari tahapan apa aja untuk menyelesaikan kasus menggunakan FIS metode Mamdani. Yang satu, kita harus menentukan himpunan Fuzzy dulu. Dari variabelnya kita mau menamakannya apa, lalu kategori linguistik dari variabel itu, lalu alam semestanya yang mau dibahas dari angka berapa, dari angka minimal berapa, lalu maksimal berapa. Lalu kita dari variabel-variabel itu kita pisahkan mana variabel yang input, mana variabel yang output. Lalu ini langkah kedua itu penentuan Fuzzy rule, yang dimana Fuzzy rule ini saya mewawancarai narasumber saya di bengkel. Nah, lalu setelah wawancara dapatlah hasil. Jika jumlah persediaan itu kategori linguistiknya dan jumlah permintaan linguistik, maka jumlah pengadaan linguistik itu berarti besar kah, terus banyak atau sedikit aja. Lalu saya slide selanjutnya. Nah, ini fungsi implikasi. Nah, pada tahap ini digunakan untuk mencari fungsi implikasi. Untuk fungsi implikasi pada perhitungan Fuzzy digunakan fungsi min. Nah, fungsi min ini artinya sama saja dengan logika n. N itu kalau di logika Fuzzy itu berarti dia mengambil nilai terkecil. Misalnya 0 dan 1 berarti hasilnya 0. Kalau 1 dan 1 maka hasilnya 1. Begitu. Nah,
pada materi yang saya sampaikan, saya mencontohkan dari data persediaan suku cadang persediaan rantai. Nah, saya mengambil suku cadang rantai untuk diimplementasikan, di mana jumlah persediaan bukan rantai, maaf. Ini aki motor, di mana jumlah variabel persediaan aki motor itu 50 dan variabel jumlah permintaan 25, maka nilai setiap aturannya adalah sebagai berikut. Nah, lalu langkah selanjutnya dalam FIS metode Mamdani itu ada defasifikasi. Nah, defasifikasi ini merupakan tahap terakhir terhadap proses fasifikasi untuk mendapatkan nilai tegas dilakukan dengan metode Weka-Frege. Nah, ini digunakan untuk variabel output, yaitu variabel pengadaan jumlah persediaan suku cadang. Defasifikasi dilakukan dengan menggunakan metode Centroid. Nah, ini pembahasannya tadi. Saya kembalikan dulu ya, jumlah variabel persediaan itu berjumlah 50, lalu jumlah permintaan 25. Nah, yang dibahas itu variabel itu. Dalam penentuan himpunan fazi dibuatkan dulu variabel jumlah persediaan, lalu alam semestanya dari angka 0 ke 60, lalu dibuat kategori linguistiknya. Yang merah ini untuk rendah, yang sedang ini warna biru, yang tinggi, yang tinggi ini makanya warnanya dibeda-bedakan. Yang tinggi ini warna ya sama tulisannya ini. Pada pembahasan ini saya menggunakan 3 variabel input, ada variabel persediaan dan variabel permintaan, sedangkan untuk variabel output adalah pengadaan. Nah, ini berikut adalah grafik dari masing-masing variabel. Nah, pada slide ini di jumlah persediaan setelah dihitung-hitung, maka keluarlah tadi kan 50, berarti 50 ada di sini, berarti dia bernilai 1 di nilai linguistik banyak. Nah, di sini dia menggunakan rumus yang ini. Lalu selanjutnya masih penentuan himpunan fazi, sekarang variabel jumlah permintaan. Nah, setelah dihitung dapatlah nilai 0,75. Ini untuk bagian yang rendahnya. Lalu yang 0,25 di bagian sedang. Karena jumlah permintaan ini nilai 25 itu termasuk dalam kategori linguistik rendah dan sedang. Nah, kalau di kategori linguistik yang rendah, variabel jumlah permintaan dengan nilai 25 itu mendapatkan nilai 0,75. Sedangkan kategori nilai linguistik bagian sedang, dia mendapatkan nilai fazi 0,25. Lalu penentuannya dari hasil saya wawancara dengan narasumber, terdapat 9 aturan fazi yang akan digunakan dalam sistem ini dengan susunan aturan if. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ini dia. 1. Jika if jumlah permintaan adalah rendah, n jumlah persediaan adalah sedikit, maka jumlah pengadaan maka hasilnya sedikit. Jika jumlah permintaan adalah rendah dan jumlah persediaan sedang, maka jumlah pengadaannya dikosongkan. Lalu jika jumlah permintaan adalah rendah dan jumlah persediaan adalah banyak,
maka jumlah pengadaan dikosongkan lagi. Jika jumlah permintaan adalah sedang dan jumlah persediaan adalah dikit, maka jumlah pengadaan sedang. Selanjutnya, nah ini ke tahap penentuan, masih di tahap penentuan Fajrul. Yang kelima, if jumlah permintaan adalah sedang dan jumlah persediaan sedang, maka pengadaan sedikit. Jika jumlah permintaan adalah sedang dan jumlah persediaan banyak, maka pengadaan dikosongkan. Lalu jika jumlah permintaan adalah tinggi dan jumlah persediaan adalah sedikit, maka pengadaan dibanyakan. Jika jumlah permintaan adalah tinggi dan jumlah persediaan adalah sedang, maka pengadaan adalah sedang. Jika jumlah permintaan adalah tinggi dan jumlah persediaan banyak, maka pengadaan adalah banyak. Berikut itulah hasil saya wawancara dengan narasumber. Nah, ini saya jadikan tabel. Berikut adalah tampilan yang saya tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, setelah memperoleh hasil hitung di R1, itu dapatlah 0 dan 0,75, berarti hasilnya 0. Yang R2 0 dan 0,75 0. R3 1 dan 0,75, berarti yang terkecil itu 0,75. Lalu R4 yang terkecil itu 0. Lalu R5 yang terkecil itu 0. R6 yang terkecil 0, lalu 0. Nah, ini diversifikasi jadi 10. Mengapa bisa? Nah, berikut saya akan membawa Anda ke Jupiter. Nah, pada contoh ini saya mencontohkan dalam bentuk bahasa pemrograman Python di Jupiter. Baik, ini adalah tadi variabel dari jumlah persediaan dengan alam semestanya, juga himpunan fazinya, kategori nilai linguistiknya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Lalu di sini itu ini variabel jumlah persediaan untuk menandakan dari variabel fuzzy jumlah persediaan dari 50, maka saya jalankan, maka hasilnya adalah nilai fuzzy permintaan tinggi 0,25, tadi sudah sama. Lalu baik, selanjutnya kita ke tahap bagian if else. Jalankan, maka hasilnya sebagai berikut 0,25. Lalu kita ke tahap diversifikasi. Lalu jumlah yang disarankan untuk diproduksi itu adalah berjumlah 10. Nah, 10 itu berasal dari variabel jumlah pengadaan. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya.
dan kerjasamanya, saya ucapkan selamat pagi.